Bapak Ibu, hari ini kami akan mempresentasikan tentang gaya belajar siswa. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya untuk presentasi hari ini. Yang pertama, Martin Felix Rondo, Metila Skolastika Indriati. Gaya belajar merupakan suatu yang sangat penting dan sangat menentukan bagi siapapun dalam melaksanakan tugas belajarnya, baik di rumah, di masyarakat, terutama di sekolah. Siapapun dapat belajar dengan lebih mudah ketika ia menemukan gaya belajar yang cocok dengan dirinya sendiri. Tidak jarang kegagalan siswa di sekolah bukan karena kebodohannya, bisa jadi karena ketidakserasian gaya belajarnya. Sesungguhnya, gaya belajar seseorang adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Kebanyakan kita belajar dengan banyak gaya, namun biasanya kita lebih menyukai satu cara daripada berbagai cara yang lain. Apa itu gaya belajar? Menurut Fleming dan Mills 1992, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawab untuk mendapat satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas maupun tuntutan dari mata pelajaran. Yang kedua, menurut Drummond 1998 mendefinisikan gaya belajar sebagai an individual preferred mode and desired condition of learning. Maksudnya, gaya belajar dianggap sebagai cara belajar atau kondisi belajar yang disukai oleh pembelajar. Menurut Willing 1988 mendefinisikan gaya belajar sebagai kebiasaan belajar yang disenangi oleh pembelajar. Yang berikut dari pengertian-pengertian gaya belajar di atas disimpulkan bahwa gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih siswa untuk bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang dalam menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi pada proses belajar. Macam-macam gaya belajar. Yang pertama gaya belajar visual. Yang pertama auditory, yang kedua visual, yang ketiga kinestik. Baik, saya akan menjelaskan gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengendalikan penglihatan atau melihat terlebih dahulu baru mempercayainya. Ciri-ciri gaya belajar visual yaitu: 1. Cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir guru yang sedang mengajar. Yang kedua, bukan mendengar yang baik saat berkomunikasi. Yang ketiga, saat mendapat petunjuk untuk melakukan sesuatu, biasanya akan melihat teman-teman lainnya, baru kemudian dia sendiri yang bertindak. Yang keempat, tidak suka bicara di depan kelompok dan tak suka pula mendengar orang lain, terlihat pasif dalam kegiatan diskusi. Yang kelima, kurang mampu mengingat informasi yang diberikan secara lisan. Yang keenam, lebih suka peragaan daripada penjelasan lisan. Yang ketujuh, dapat duduk tenang di tengah situasi yang ribut dan ramah tanpa terganggu. Yang kedua itu gaya belajar auditory. Gaya belajar auditory adalah mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Ciri-ciri gaya belajar auditory. 1. Mampu mengingat dengan baik menjelaskan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelompok atau kelas. Yang kedua, mendengar ulung. Anak muda menguasai materi iklan atau lagu di televisi atau radio. Yang ketiga, cenderung banyak omong. Yang keempat, tak suka membaca dan umumnya memang bukan baca yang baik karena kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibacanya. Yang kelima, kurang cakap dan mengerjakan tugas mengarang atau menulis. Yang keenam,
senang berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketujuh, kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru di lingkungan sekitarnya, seperti hadirnya anak baru, adanya papan pengumuman di pojok kelas, dan lain-lain. Selanjutnya, Martin. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar bisa mengingatnya. Ciri-ciri belajar kinestetik. 1. Menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya, termasuk saat belajar, sulit berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak. Ketiga, mengerjakan segala sesuatu, kemungkinan tangannya aktif. Contoh, saat guru menerangkan pelajaran, dia mendengarkan sambil tangannya asik menggambar. Dan keempat, suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Kelima, sulit menguasai hal-hal abstrak seperti peta, simbol, dan lambang. Keenam, menyukai praktek atau percobaan. Ketujuh, menyukai permainan dan aktivitas fisik. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Ada 2 faktor yang mempengaruhi gaya belajar anak, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari fisik terdiri dari kesehatan, panca indera, dan faktor internal yang kedua adalah psikologis. Psikologis terbagi antara intelijensi, bakat, motivasi, kematangan kepribadian. Faktor eksternal yaitu lingkungan, kedua keluarga, ketiga sekolah, demikianlah macam-macam gaya belajar. Mudah-mudahan dapat menjadi bahan acuan Anda untuk menentukan cara belajar yang baik dan pas untuk Anda sehingga mampu menyerap pelajaran dengan baik. Nah, sekarang mana gaya belajar Anda? Sekian dan terima kasih.